Selamat siang pemirsa, selamat datang di redaksi pada kali ini. Video tersebut adalah salah satu contoh dampak lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Ironisnya, kondisi ini terjadi di tengah kemajuan teknologi yang semakin canggih. Pabrik modern berdiri, produksi meningkat, dan kebutuhan pasar terus bertambah. Namun, kemajuan tersebut tidak selalu diiringi dengan kepedulian terhadap lingkungan. Akibatnya, masyarakat sekitar menjadi pihak yang paling terdampak. Lalu muncul pertanyaan besar, jika teknologi terus berkembang, mengapa lingkungan justru semakin rusak? Pertanyaan inilah yang akan kita bahas pada laporan pada kali ini. Kerusakan lingkungan seperti ini bukan terjadi begitu saja. Salah satu penyebab utamanya adalah meningkatnya aktivitas industri dan konsumsi akibat perkembangan teknologi dan globalisasi. Teknologi membuat produksi barang jadi lebih cepat dan murah. Barang mudah dibeli secara online, mudah diganti, dan cepat dibuang. Masalahnya, limbah dari proses tersebut tidak ikut dipindahkan secara digital. Sampah elektronik, limbah pabrik, dan sisa produksi akhirnya menumpuk di lingkungan sekitar. Sementara, pengelolaannya masih sangat terbatas. Kami sering banget lihat iklan di TV atau di handphone soal teknologi yang katanya ramah lingkungan, tapi yang kita rasakan malah justru sebaliknya. Tiap tahun kondisi kampung bukannya malah makin benar, malah makin parah. Air sudah dipakai, hidup kita lagi segar, dan kami harus beradaptasi dengan keadaan yang bukan kami ciptakan. Apa yang dialami warga ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu dirasakan secara adil. Sebagian pihak menikmati keuntungan, sementara pihak lain menanggung dampaknya. Lalu, apakah teknologi memang penyebab utama kerusakan lingkungan? Atau justru cara manusia yang memanfaatnya yang menjadi masalah? Karena isu ini tidak bisa kita lihat dari satu sisi saja, kami mengajak sejumlah pihak untuk berdiskusi dan saling menanggapi, mulai dari pakar lingkungan, pelaku industri, hingga generasi muda. Berikut perbincangan lengkapnya. Selamat siang dan selamat datang. Di sini kami telah menghadirkan sejumlah pihak, mulai dari pakar lingkungan, pelaku industri, hingga generasi muda. Setelah melihat kondisi langsung di lapangan, muncul satu pertanyaan sederhana tapi penting. Teknologi itu tercipta untuk membantu manusia, tetapi kenapa dampaknya malah semakin berat? Baik, saya ingin memulai dari pakar lingkungan terlebih dahulu. Baik Bu, setelah lihat kondisi di lapangan, dapat terlihat kalau dampaknya ini tuh sangat nyata. Tapi, banyak orang yang masih bilang kalau misalnya teknologi itu netral, artinya tidak diciptakan untuk berniat jahat ataupun niat baik. Menurut Ibu, benar gak sih? Menurut saya, teknologi itu hanya alat. Masalahnya muncul saat alat ini itu dipakai tanpa batas dan tanpa tanggung jawab. Teknologi bikin produksi jadi lebih cepat, dan globalisasi bikin barang harus selalu tersedia. Akibatnya, alam dipaksa terus bekerja tanpa waktu pulih. Jadi, yang bermasalah itu cara pakainya. Iya, contohnya gadget. Teknologinya makin canggih, tapi umur pakainya makin pendek. Saat ini orang-orang ngerti HP itu bukan karena rusak, tapi karena udah ketinggalan. Sampah-sampahnya kemana sih? Ke lingkungan juga kan? Oke, saya lempar ke perwakilan industri. Bapak, banyak yang bilang nih Pak, kalau misalnya industri itu cuma ngikutin permintaan pasar, benar kah? Bagian besar iya. Pasar global minta cepat, murah, dan barang harus baru. Kalau kami tidak ikut, kami kalah. Bagaimana dengan masalah lingkungan? Seringkali hal tersebut dianggap menjadi urusan belakangan. Nah, di situ letak masalahnya. Lingkungan selalu dianggap urusan belakangan, padahal dampaknya dirasakan sekarang. Kami sering dengar nanti diperbaiki, tapi kerusakan sudah terjadi. Anak-anak kami tumbuh di lingkungan yang sangat kotor. Ini bukan masalah nanti, ini masalah sekarang. Kalau dikaitkan dengan globalisasi, dampaknya apa? Globalisasi bikin jarak jadi tidak penting. Barang diproduksi di suatu tempat, dijual di tempat lain. Tapi limbahnya itu tertinggal di lokasi produksi. Jadi yang menikmati hasilnya bukan yang menanggung akibatnya. Akui itu emang terjadi. Dan sistemnya emang seperti itu. Jadi bisa dibilang teknologinya maju, tapi sistemnya yang belum dewasa. Tepat sekali. Oke, mari kita dengar pendapat dari perwakilan generasi muda. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya, kami generasi yang paling dekat dengan teknologi. Kami pakai internet, belanja online, ganti gadget.
kami juga yang akan hidup paling lama dengan dampaknya. Kalau lingkungan rusak sekarang, kami akan yang menerima akibatnya nanti. Teknologi seharusnya dipakai buat memperbaiki, bukan cuma mempercepat kerusakan. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Menurut saya sih yang pertama tuh industri harus tanggung jawab pada lidahnya. Yang kedua, pemerintahan harus tegas. Dan juga masyarakat juga harus lebih sadar dalam konsumsi. Teknologi bukan hanya solusi, kalau tujuannya bukan penutup. Saya setuju. Tekanan dari masyarakat dan juga generasi muda juga penting. Dari laporan lapangan hingga diskusi, satu hal menjadi jelas. Teknologi bukan musuh, tapi tanpa kendali, ia bisa menjadi masalah. Kerusakan lingkungan bukan akibat satu pihak, melainkan hasil dari sistem dan kebiasaan bersama. Teknologi harus punya arah. Lingkungan butuh perlindungan. Majuan perlu, Tanggung jawab. Karena masa depan tidak bisa diupgrade.